Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Astitia dengan NIM M2402149 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview hasil jurnal yang saya ambil yang berjudul Kandungan Logam Berat Timbal atau Pb dan kadmium atau CD pada sedimen dan kerang hijau atau Perna viridis di perairan Teluk Jakarta. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menganalisis dan mengetahui seberapa besar konsentrasi kandungan logam berat timbal, Pb dan CD, kadmium yang terakumulasi di dalam sedimen dan daging kerang hijau, Perna viridis. Yang kedua, membandingkan hasil konsentrasi logam berat tersebut dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup untuk menentukan tingkat pencemaran di perairan Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana lokasi dan waktu pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei tahun 2019 di 3 stasiun lokasi di Teluk Jakarta, yaitu Muara Kamal, Muara Angke, dan Ancol. Metode sampling, di mana metode sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Sampling bertujuan yaitu memilih lokasi yang dianggap mewakili kondisi perairan yang berbeda-beda, misalnya dekat muara, sungai, pelabuhan, atau area rekreasi. Prosedur laboratorium, di mana prosedur laboratorium sampel sedimen dan daging kerang hijau yang diperoleh kemudian dikeringkan dan didestruksi atau dihancurkan menggunakan metode destruksi basah menggunakan larutan asam kuat. Setelah itu, konsentrasi logam Pb dan CD diukur menggunakan alat atomik absorption spectrometry atau AAS atau spektrometri serapan atom. Adapun variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel bebas atau independent variabel, di mana lokasi pengambilan sampel tempat spesifik di Teluk Jakarta, yaitu Muara Kamal, Muara Angke, dan Ancol, di mana sampel sedimen dan kerang hijau diambil. Variabel ini dianggap mempengaruhi tingkat konsentrasi logam berat. Variabel terikat atau dependent variabel, di mana variabel ini konsentrasi logam berat timbal Pb. Adapun jumlah kandungan logam timbal yang terukur di dalam sampel sedimen dan kerang hijau dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram. Konsentrasi logam berat kadmium atau CD, jumlah kandungan logam kadmium yang terukur di dalam sampel sedimen dan kerang hijau dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram. Adapun analisis data kuantitatif atau angka konsentrasi yang diperoleh dari hasil pengukuran AAS dianalisis secara deskriptif. Analisis ini melibatkan yang pertama, perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi konsentrasi logam Pb dan CD untuk setiap stasiun lokasi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan perbandingan antar lokasi. Yang ketiga, analisis komparatif atau perbandingan yang membandingkan data hasil penelitian dengan baku mutu yang relevan, seperti SNI 7387 tahun 2009, batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan untuk kerang hijau, Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, yaitu baku mutu air laut untuk biota laut untuk sedimen. Pada hasil penelitian, yang pertama logam berat Pb timbal konsentrasi Pb pada kerang hijau di ketiga lokasi penelitian
Muara Kamal, Muara Angke, dan Ancol ditemukan melebihi ambang batas yang ditetapkan SNI 1,5 mg per kilogram. Ini mengidentifikasikan bahwa kerang hijau di Teluk Jakarta tidak aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, logam berat CD atau kadmium. Konsentrasi CD pada kerang hijau di ketiga lokasi masih berada di bawah ambang batas SNI 1,0 mg per kilogram, sehingga masih dianggap aman dari segi cemaran kadmium. Yang ketiga, pada sedimen. Konsentrasi PB dan CD pada sedimen juga menunjukkan tingkat yang tinggi, terutama di Muara Angke. Adapun yang keempat, kesimpulan, di mana perairan Teluk Jakarta telah tercemar berat oleh logam timbal PB yang terakumulasi baik di sedimen maupun di biota kerang hijau. Tingginya kadar logam berat ini diduga kuat berasal dari limbah aktivitas industri, domestik, atau rumah tangga, dan transportasi pelabuhan yang masuk ke teluk melalui sungai-sungai. Kelemahan dalam penelitian ini, yang pertama, cakupan waktu, di mana pengambilan sampel hanya dilakukan 1 kali pada bulan Mei 2019. Penelitian ini tidak memperhitungkan variasi musiman, musim hujan, dan kemarau yang dapat sangat mempengaruhi konsentrasi polutan di perairan estuari seperti Teluk Jakarta. Yang kedua, analisis faktor lain. Penelitian ini berfokus pada konsentrasi logam, tetap kurang menganalisis faktor-faktor fisika kimia air lainnya seperti pH, salinitas, suhu, oksigen terlarut, yang dapat mempengaruhi bagaimana logam berat larut dan diserap oleh biota. Yang ketiga, ukuran biota, di mana ukuran biota ini penelitian tidak membedakan analisis berdasarkan ukuran umur kerang hijau, padahal bioakumulasi penumpukan racun seringkali berhubungan dengan umur organisme. Adapun kelebihan pada penelitian ini, yang pertama, metode valid. Penggunaan metode AAS adalah standar EMAS atau metode yang sangat baku dan akurat untuk menganalisis kandungan logam berat, sehingga data yang dihasilkan memiliki validitas yang tinggi. Yang kedua, bioindikator yang tepat. Pemilihan kerang hijau atau Perna viridis sebagai objek penelitian sangat tepat. Kerang ini bersifat filter feeder atau menyaring air untuk makan, dan sesil yaitu menetap, sehingga akumulasi logam di dalam tubuhnya sangat akurat mencerminkan kualitas air di lokasi tersebut. Yang ketiga, signifikansi tinggi. Hasil penelitian ini memberikan data empiris yang sangat penting dan up to date mengenai status pencemaran di Teluk Jakarta. Data ini dapat menjadi dasar ilmiah yang kuat bagi regulator atau pemerintah untuk mengambil kebijakan pengendalian pencemaran dan perlindungan kesehatan masyarakat.